Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Kimia Edukasi. Kali ini Kimia Edukasi akan membahas mengenai tata nama dari alkana, alkena, dan alkuna. Nah, kita bahas terlebih dahulu mengenai alkana, di mana pada alkana ini adalah senyawa dari hidrokarbon alifatik jenuh yang memiliki rantai terbuka. Kemudian ikatan karbonnya adalah ikatan tunggal. Nah, nanti akan saya jelaskan ikatan tunggal itu yang seperti apa. Nah, di sebelah kanan ada rumus dari alkana memiliki rumus CnH2n plus 2. Jadi ini adalah rumus dari alkana. N di sini adalah jumlah dari atom C. Jadi ini ada contohnya, misalnya C-nya sebanyak 3, maka hanya adalah 2n plus 2. 2 dikalikan dengan 3 ditambah 2. Sehingga hasilnya adalah 6 ditambah 2 yaitu 8. Sehingga jadinya adalah jika C sebanyak 3 maka akan menghasilkan C3H8. Jadi rumusnya perlu diingat-ingat di sini karena biasanya untuk menentukan jenis alkananya menggunakan rumus ini. Di sebelah kiri ada rumus molekul dan tata nama penulisannya. Jika C jumlahnya 1, maka dia pakainya adalah metana. C-nya 2 berarti eth. 3 pro, 4 bu, 5 pen, 6 hek, 7 hep, 8 ok, 9 non, dan 10 dik. Karena dia alkana, maka dia memiliki akhiran ana. Maka dari itu di sini, jika C-nya 1, maka disebut metana, ketambahan ana ini. Etana, propana, butana, pentana, heksana, heptana, oktana, nonana, dan dekana. Jadi dia akan ketambahan akhiran ana. Nanti misalnya, jika alkena, maka ana tadi diganti dengan ena. Jika alkuna, maka ana tadi yang ada di sini diganti dengan una. Sebagai contoh misalnya kalau pada alkena, jika C-nya sebanyak 2, C2, maka dia dinamakan untuk alkena adalah etena. Misalnya lagi C-nya sebanyak 8, maka akan memiliki nama, memiliki nama oktena. Nah, pada alkuna juga demikian. Misalnya C-nya adalah 7, maka dia akan memiliki nama hep. Jadi dia memiliki nama apa? Heptuna. Jadi diakhiri dengan una. Misalnya lagi C4, maka akan menjadi butuna. Garis besar seperti itu, nanti akan lebih rinci ketika membahas mengenai alkena dan alkuna secara terperinci. Jadi ini diperlukan nanti pada hidrokarbon akan sering menggunakan awalan-awalan ini met, et, pro, bu, pen, hek, hep, ok, dan no, serta d. Jadi itu nanti sangat diperlukan. Tinggal nanti apakah dia masuk ke alkena, alkuna, alkohol, dan sebagainya, nanti ada perbedaan masing-masing. Saya lanjutkan. Di sini ada tata nama alkana. Ini nanti adalah bagian penting dalam penulisan nama dari alkana, yaitu menggunakan aturan IUPAC, International Union of Pure and Applied Chemistry. Nah, nanti pada alkana ada cabang yang terdiri dari 2 bagian, yaitu bagian pertama di bagian depan dinamakan sebagai cabang, bagian kedua yang bagian belakang dinamakan dengan rantai induk. Ini adalah penamaannya. Di sini contohnya ada 2-metilbutana, ada cabang, penulisannya di bagian depan, induknya di bagian belakang. Bagaimana penulisannya nanti saja. Jadi dia terdiri dari cabang sama induk. Cabang penulisannya di depan, induk di belakang. Rantai induk adalah rantai terpanjang dalam molekul. Jadi nanti bisa dilihat rantai terpanjang dari molekul yang
pada alkana itu nanti di mana? Nah, itulah yang dikatakan sebagai rantai induk. Cabang diberi nama alkil. Misalnya dari cabang ini nanti adalah ada cabangnya adalah C2. Maka nanti namanya adalah etil. Jika C-nya 1, maka jadinya adalah metil. Jadi et diakhiri dengan il ini. Posisi cabang dinyatakan dengan awalan angka. Nanti akan saya jelaskan. Jika terdapat 2 atau lebih cabang yang sama, hal ini dinyatakan dengan awalan di, tri, penta, dan seterusnya. Ini penting, karena biasanya kesalahannya ada di sini. Nah, cabang-cabang yang berbeda disusun sesuai urutan abjad dari nama cabang itu. Misalnya, ada cabang 2 buah, yaitu etil dan metil. Maka penulisannya nanti adalah etil dulu, baru nanti metil. Baru yang terakhir adalah induknya. Jadi yang di sini adalah cabang, kemudian yang belakang adalah induk. Nah, sekarang kita masuk ke contoh dari alkana. Di sini ada dilihat bahwa tadi dikatakan bahwa rantai induk adalah rantai terpanjang. Maka kita bisa melihat di sini yang dimaksud dengan rantai terpanjang adalah posisi C ini. Di sini nih. Maka dari itu induknya adalah seperti ini. Kenapa seperti ini? Karena di sini akan ketemu nomor 1, 2, 3, 4. Berarti C-nya itu sebanyak 4 dengan 1 buah cabang. Yang bawah adalah cabang. Jadi tidak bisa nanti ketika dalam penulisan rantai induk itu tidak boleh seperti ini misalnya. Dalam hal ini ya, misalnya dibuat seperti ini. Misalnya ini ada C-nya 4, 1. Kemudian induknya adalah seperti ini. Ini tidak boleh. Jadi dia harus lurus posisinya seperti ini. Nah, seperti ini. Karena ini yang terpanjang rantainya. Ini sebagai induk. Sisanya yang bawah sebagai cabang. Nah, di sini nanti namanya apa? Karena ada bagian induknya ada 4. C-nya nomor 1, 2, 3, 4, maka di sini 4 itu, C sebanyak 4 itu adalah butana. Kemudian cabang karena C-nya 1, maka dinamakan dengan metil. Kenapa? Karena di sini metil itu terdiri dari C1 pada cabang, namanya metil, bukan menjadi metana. Kalau metana nanti jadinya induk, dia harus posisinya metil. Maka dinamakan dengan 2-metil butana. Kenapa di sini ada angka 2? Angka 2 adalah posisi dari cabang ini. Nah, karena cabang itu posisinya ada di sini, setelah kita beri nomor 1, 2, 3, 4, dan posisi dari cabang adalah nomor 2, maka dia diberi nama 2-metil butana. Untuk lebih jelasnya kita lihat yang di bawah di sini. Nanti ada contoh-contoh lain di sini. Nah, jika dilihat di sini, saya buat lagi ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Terus ke bawahnya ada 1, 2, dan di sini ada C lagi. Nah, seperti ini. Untuk hidrogennya tidak perlu saya tulis. Saya rasa sudah paham karena di sini juga sudah ada. Nah, di sini maka induknya kalau dilihat pada gambar yang atas ini, dia melingkar ke bawah ini. Coba lihat. Nah, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, tetapi kenapa kok dia tidak lurus? Karena jika lurus, totalnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, pada gambar ini, kenapa kok dia tidak, rantai induknya itu tidak lurus ke arah sana? Itu dikarenakan pada bawah sini ada 3 buah rantai. Jadi kalau lurus seperti ini, maka ini adalah cabang yang 2 ini. Nah, ini tidak bisa karena posisi cabang itu harus kondisinya lurus. Misalnya yang benar, kalau ini mau dibuat cabang adalah seperti ini.
CH, CH3, CH3 ini tidak bisa dibuat cabang. Maka yang benar itu adalah bentuknya seperti ini. Jadi percabangan itu, rantai induk itu dia bisa dibuat membelok seperti ini. Yang terpenting adalah dia harus satu jalur dan harus lurus. Sehingga di sini penomorannya nanti jadinya seperti ini. Ini adalah nomor 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Kenapa penomorannya dimulai dari angka 1 di bawah sini? Karena percabangan yang paling dekat, jadi cabangnya itu, cabang ini, ataupun ini, itu harus posisinya di rantai atau di nomor rantai yang terpendek. Jadi kalau di sini, maka di sini pada percabangan ini dia jauh, semakin jauh. Maka dia posisinya ada di sini. Nah, setelah itu kita akan lihat bahwa di sini C-nya pada ini adalah cabang, cabang atas sama cabang bawah. Ini karena C-nya sebanyak 2 pada cabang, maka dinamakan dengan etil. Kemudian yang bawah, karena C-nya sebanyak 1, maka dinamakan dengan metil. Sehingga penamaan dari ini, di sini ada cabang yang berbeda disusun sesuai urutan abjad. Berarti E-nya dulu baru M. Etil itu di 4 ini, maka ditulis 4 etil. Kenapa 4? Karena posisi dari etil ini, pada posisi etil ini, lokasinya ada di bagian rantai utama nomor 4 ini. Maka 4 etil. Sedangkan metil berada, ini adalah, salah. Contohnya adalah 2,4 dimetilheksana ini, penomorannya dimulai dari sebelah kiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, 6 ini adalah rantai induk karena ada 6, maka dinamakan dengan heksana. Kemudian cabangnya di sini ada 2. Nah, cabang ini adalah karena C-nya sebanyak 1, ini kan C1, maka dinamakan dengan metil. Yang sini juga dinamakan dengan metil. Nah, karena ada 2 metil, maka dinamakan dengan dimetil. Nah, kemudian kita lihat di sini, 2,4 itu berasal dari posisi dari cabang yang ada metilnya ini adalah nomor 2 ini. Nah, ditulis. Kemudian metil yang sebelah kiri posisinya di nomor 4 dari rantai utama, maka dimasukkan ke sini juga. Sehingga namanya adalah 2,4 dimetil heksana. Dimetil ini, posisi dimetil ini adalah cabang. Heksananya adalah induk. Kita lanjut ke yang bawah. Pada bagian yang bawah ini, diketahui bahwa rantai terpanjang bisa diambil dari urutan seperti ini. Nah, kemudian rantai terdekat karena di posisi ini, maka penomorannya dari sebelah kiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Karena 7, maka rantai utama atau rantai induknya dinamakan dengan heptana. Cabangnya ada 3 di sini. 1, 2, 3. Semuanya karena C-nya 1, maka dinamakan metil. Karena ada 3 cabang, cabang pertama, kedua, dan ketiga, maka dinamakan dengan trimetil. Tri itu 3. Nah, maka di sini trimetil heptana. Kemudian nomornya kita tulis, kita masukkan ke sini. Karena di sini percabangannya ada 2, metil semua di posisi nomor 3, maka nomor 3 ini harus ditulis semua, 3,3. Jadi tidak boleh ditulis cuma salah satunya saja, cuma 3,5 misalnya gini, 3,5 trimetil. Ini tidak boleh. Harus ditulis semua. Posisi karena di sini ada cabang 2. 3,3. Yang satunya ada di posisi nomor 5, maka ditulis angka 5 ini. Trimetil heptana. Kemudian ini di sebelah sini ada 2,3 trimetil heptana. Coba dilihat di sini. Pada posisi ini, maka ini bisa 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7. Karena 7 berarti heptana. Nah, kenapa tidak lurus? Kalau dia lurus, maka di sini nomor 6. Maka rantai ini belum termasuk ke rantai yang paling panjang. Maka yang paling panjang adalah ke bawah ini. Posisi C sekarang, posisi cabang. Di sini ada 1, 2, 3. Semuanya karena C-nya 1, maka dinamakan dengan metil. Karena ada 3 buah, maka namanya adalah trimetil. Kemudian, posisinya di nomor 2, 3, dimasukkan ke sini. Dan posisi di nomor 5, masuk ke sini. Maka namanya 2,3,5 trimetil heptana. Terakhir yang bawah. Nah, yang bawah sini, kita coba lihat di sini, rantai terdekat ada di sini posisinya. Maka diberi nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini tidak boleh lurus, karena kalau lurus, di sini angka 7. Masih kurang panjang, yang panjang bisa ke bawah sini. Sehingga karena ada 8, maka namanya adalah oktana. Kemudian, percabangannya ada di sini. Ini adalah metil. Kemudian di sini juga posisinya metil. Dan bawah ini, nah, coba lihat di sini. Di sini ada C2 yang berderetan. Maka ini tidak metil, karena ada C sebanyak 2, 1 dan 2 ini, maka ini dinamakan dengan etil. Sesuai penamaan bahwa untuk percabangan itu ditulis menurut abjad, berarti etilnya dulu dimasukkan ke sini. Karena 4 ini berasal dari posisi dari etil ini di nomor 4. 4 etil. Kemudian 3,6 karena posisi dari metil itu posisinya di nomor 3 dan nomor 6. Dimetil. Kenapa dimetil? Karena metilnya ada 2. Nah ini, metil 1 dan metil 2 sehingga digabung menjadi dimetil. Oktana adalah sebagai rantai utama. Nah jadi itu cara penulisan dari alkana. Nanti kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan di kolom komentar. Kita lanjutkan ke bagian yang berikutnya. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai alkena. Jadi alkana sudah, kita masuk ke alkena. Alkena adalah suatu hidrokarbon alifatik tak jenuh yang memiliki ikatan rangkap 2. Jadi di sini ada ikatan rangkap 2. Nah, seperti ini. Ikatan rangkap 2. Penamaannya sama dengan alkana, hampir sama, tetapi nanti ana dirubah jadi ena. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, ini rumusnya CnH2n. Misalnya adalah C3, maka hanya itu adalah 2 dikalikan 3. Nah, karena di sini 2, n-nya adalah 3, sehingga menjadi C3H6. Dan seterusnya. Nanti misalnya C-nya 8, maka hanya adalah 2 kali 8. Jadinya adalah C8H16. Nah, C3H6 kita coba lihat di sini, maka ini namanya adalah propena tadi. C8 itu adalah 8 itu ok, berarti namanya adalah oktena. Karena C-nya 8. Jadi bukan oktana. Urutan penamaan. Memiliki rantai induk. Rantai induknya adalah sama, rantai terpanjang, ingat-ingat, mengandung ikatan rangkap. Jadi rantai terpanjang itu harus punya rantai yang seperti ini. Kalau di dalam ikatan terpanjangnya tidak ada ini, berarti bukan rantai induk. Memberi nomor, penomoran dimulai dari salah satu ujung rantai induk yang dekat dengan ikatan rangkap. Jadi ini didasarkan untuk rantai induknya. Penomorannya itu bukan berdasarkan posisi dari percabangan, tetapi diposisikan dari ikatan rangkap ini. Nah ini ya, atom C yang mengikat cabang, berarti sama dengan alkana tadi. Kemudian nama cabang, nomor atom C ikatan rangkap. Jadi ditulis ikatan rangkapnya posisinya di nomor berapa, baru nanti nama rantai induk. Di sini ada contoh. Posisinya yang sebelah kiri adalah benar karena dia mengandung ikatan rangkap.
rantai induknya. Ini induk ya. Berarti 2 ini adalah cabang. Sedangkan yang sebelah sini, ini salah. Kenapa? Karena ikatannya, rantai induknya itu ke bawah. Kenapa salah? Karena dia ada ikatan rangkap di sini, yang berikatan dengan C yang posisinya di bagian ini. Maka ini salah, tidak boleh. Harus mengandung di dalam rantai induknya adalah mengandung ikatan rangkap ini. Yaitu posisinya rangkap 2. Nah, maka penamaan ini adalah dimulai untuk nomornya itu dimulai dari sebelah kanan. 1, 2, 3, 4. Jadi tidak dari sebelah kiri. Kalau dari sebelah kiri, maka ini nanti pada posisi rantai rangkapnya itu sangat jauh dari posisi utama. Maka harus dari sini. Namanya apa? Cabangnya ini adalah karena ada 2 atom C, maka namanya adalah etil. Posisinya nomor 2, maka ditulis 2 etil. Kemudian kita tulis posisi nomor atom C ikatan rangkap, yaitu pada nomor 1. Karena posisinya itu dilihat dari nomor 1 ini, bukan dari nomor 2 ini. Jadi di awalnya berapa? 1. Posisi karena 4 itu adalah bu, maka butena. Sehingga namanya adalah 2 etil 1 butena. Nah, seperti itu cara penulisannya. Kita lanjutkan. Nah, ini contoh-contohnya. Yang sebelah kiri adalah 1 butena. Karena ini adalah rantai utama semua, tidak ada cabang. Kalau tidak ada cabang, maka langsung ditulis saja. Ini benar dari sebelah kanan ya, 1, 2, 3, 4. Jadi tidak dari sebelah kiri. Karena kalau dari sebelah kiri, maka posisi ini itu jauh posisinya. Namanya adalah 1, karena posisi dari rantai utama di nomor 1, rantai rangkapnya ya, 1, karena ada 4, maka namanya adalah butena. Kemudian ini misalnya, rantai utamanya seperti ini. Kemudian di sini ada cabang, sehingga penulisannya dari sebelah kanan, 1, 2, 3, 4, karena dia dilihat dari posisi rangkap ini. Maka namanya adalah 3, cabang dulu ya, 3 metil, 1 butena. Nah, coba lihat pada struktur ini, kalau kita buat ulang seperti ini. Posisinya di sini ada ikatan rangkap, kemudian di sini ada CH3, CH, di sini CH, di sini CH2, di sini CH3. Nah, ini pada posisi ini seperti ini juga diperbolehkan. Coba lihat. Karena ini nomor 1, 2, 3, 4 juga, ini posisinya juga di nomor 3. Jadi boleh dibelokkan ke bawah. Karena nanti sama-sama dia rantai terpanjangnya adalah sampai ke nomor 4 tadi. Namanya apa? Namanya sama aja. 3 metil, 1 butena. Nah, seperti itu cara untuk penamaan untuk alkena. Kita lanjutkan. Untuk alkuna, senyawa hidrokarbon alifatik tak jenuh yang mengandung ikatan rangkap 3. Kalau alkena, ikatan rangkap 2. Kalau alkuna, ikatan rangkap 3. Yaitu rangkap 3 itu berarti dia ada seperti ini. 1, 2, 3. Jadi ikatan rangkap 3. Penamaannya bagaimana? Sama dengan penamaan pada alkena, tetapi nanti ena itu dia dirubah menjadi una. Ini contohnya di sini. Ikatan rangkapnya di sini, maka penamaannya dari sebelah kiri, sebelah kanan, ini rantai utamanya. 1, 2, 3, 4, dan yang bawah adalah cabang. Cabangnya adalah metil. Maka namanya adalah 3 metil. Karena posisi metil ada di nomor 3. 1 butuna. Karena posisi dari ikatan rangkap ini, rangkap 3, pada nomor 1. Bukan 2 metil, 3 butuna. Salah. Lanjut yang sebelah kanan, di sini ada ikatan rangkap di sini, maka yang jarak terpendeknya itu berasal dari sini nih. 1, 2, 3, 4. Nah, coba lihat di sini. Pada gambar ini, di sini ada C2. Ini yang membedakan.
C2 ini bisa dijabarkan menjadi seperti ini. Nah, seperti ini. CH. Jadi di sini ada CH, maka di sini CH2, di sini CH3. Nah, ini sama saja nanti kalau dilihat pada gambar ini akan terlihat, kita tulis saja di sini karena ini dikotai semua ya. Kita coba tulis di sini 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian di sini ada C2. Di sini ada ikatan rangkap. Nah, seperti ini. CH3, di sini kosong. Di sini CH, di sini CH3, kemudian di sini CH5. Coba lihat di sini. Mana rantai utamanya? Apakah los ke arah sana? Jadi seperti ini, los seperti ini, ataukah dia melengkung ke bawah? Nah, kalau dilihat di sini, maka posisinya itu adalah seperti ini. Ini adalah rantai utamanya. 1, 2, 3, 4. Di sini nanti ada 5 sama 6. Nah, seperti yang saya katakan di sini bahwa C2H5 kalau dijabarkan bentuknya seperti ini, maka setelah 4, maka di sini 5, di sini 6. Jadi rantai utama tidak seperti ini. Kenapa? Kalau sampai pada posisi ini baru 5. Sedangkan kalau ke bawah ada 6. Karena di sini C-nya sebanyak 2, maka dia melengkungnya ke bawah. Namanya apa? Berarti ini adalah cabang. Cabangnya adalah metil. Pada posisi nomor 4, maka di sini 4 metil. 2 heksana. Nah, ini salah ya ini ya, bukan heksana ya. Di sini salah, kita tulis di sini aja. 4 metil. Karena posisi dari cabang itu di nomor 4. Kemudian pada rangkap 3-nya ada di posisi nomor 2 ini. Ini, di nomor 2. Maka dinamakan 2. Kemudian ada 6, karena 6 jumlahnya, maka dinamakan dengan heksuna. Kenapa heksuna? Karena ikatannya rangkap 3. Maka namanya adalah 2 heksuna. Jadi ini salah, bukan heksana ya. Nah, jadi itu cara penulisannya. Jadi nanti bisa dipahami lebih rinci bagaimana caranya untuk membuat ikatan rangkap 3. Di video lain dari Kimia Edukasi juga ada mengenai alkena, alkuna, dan alkana yang berbeda dengan video ini, mungkin nanti bisa dipelajari lebih rinci di bagian yang sudah saya buat terlebih dahulu. Sudah 1 tahun yang lalu yang saya buat. Jika nanti ada pertanyaan, silahkan ditanyakan di kolom komentar. Sampai jumpa pada materi-materi berikutnya di Kimia Edukasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.